Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak bapak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dahulu dengan pembacaan doa. Oke, untuk pembacaan doa hari ini kita minta kepada saudara Muhammad Reza untuk memimpin doa. Kepada saudara Muhammad Reza, silakan. Reza. Baik anak bapak seluruhnya, sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membacakan sholawat. Mari kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan baca sholawat kita sebelum kita awal pembelajaran, semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir berkah dan amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholibil Mustafa salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina sesuai pelajaran kita kemarin, kita sudah membahas tentang kisah yang berada, kisahnya sesuai dengan nama surah. Apa itu? Surah Yusuf. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah-kisah Nabi Yusuf sesuai dengan tafsir juga yang kita pelajari kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, di sini pembahasan hari ini Bapak akan bertanya, akan meminta kepada seluruh anak-anak Bapak seluruhnya. Pertama, apa hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita mempelajari kisah Yusuf yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo kepada anak-anak Bapak yang tahu tunjuk tangan sebelum Bapak yang menunjuk. Oke, silakan Abdul.
Apa betul? Hikmah yang pertama adalah kita tidak sombong. Perilaku tidak sombong yang dicerminkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tercermin ketika Nabi Yusuf sedang apa? Tidak sombong dengan ketampanannya. Begitu ketampanan yang luar biasa Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf tidak bersifat sombong. Nah, sombong ini bisa kita selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh jadi kelebihan yang Allah berikan kepada kita tidak hanya ketampanan, boleh jadi kecerdasan, boleh jadi kekayaan, boleh jadi keimanan. Oleh karena itu, seluruh kelebihan atau karunia yang Allah berikan kepada kita, oleh karena itu wajib kita hukumnya berperilaku tidak sombong, sebagaimana sudah dilakukan, sudah sebagaimana yang sudah dicerminkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ayo yang kedua siapa? Apa pelajarannya? Ayo Ivan. Menjaga hawa nafsu. Kita selaku manusia yang manusiawi, ada kita yang manusia diri dia. Manusia yang manusiawi itu bernafsu. Kita diciptakan oleh Allah SWT itu selaras dengan nafsu. Baik itu nafsu yang sifatnya positif maupun negatif. Jadi nafsu yang kita alami hari ini, yang kita dapati hari ini, alangkah lebih baiknya harus kita kontrol, harus kita manage nafsu kita, sebagaimana yang dicerminkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sewaktu apa Nabi Yusuf mengontrol hawa nafsunya? Ketika Nabi Yusuf digoda Zulaikha. Ayo kita yang tampan, aziz, dengan ketampanan aziz. Kalau sekiranya aziz nanti ada tergoda dengan wanita, alangkah lebih baiknya aziz mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu itu Nabi Yusuf alaihissalam tergoda tak? Tergoda tak Nabi Yusuf? Tergoda. Tetapi Nabi Yusuf langsung teringat akan wajah bapaknya, ya kan? Kita sudah bahas kemarin. Nabi Yusuf teringat wajah bapaknya, lalu bapaknya menepuk dada Nabi Yusuf. Seketika itu keluarlah nafsu Yusuf dari ujung jari jemari Nabi Yusuf alaihissalam. Masih ingat kan kemarin kisahnya? Masih ingat gak? Masih. Oke. Selanjutnya pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kisah Nabi Yusuf yang kita pelajari kemarin? Ayo jadi tangan. Ayo, Rafi. Tidak dendam. Sikap tidak dendam ini dicerminkan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sedang apa? Sedang dibuang ke sumur. Sedang apa? Dibuang ke sumur. Tadi sifatnya apa? Tidak dendam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang, dipermainkan oleh saudaranya sendiri, Nabi Yusuf tidak ada menyimpan dendam sedikit pun. Bahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah jaya, sudah diberikan karunia nikmat yang berlebih oleh Allah di Mesir pas waktu itu, ketika saudara-saudaranya meminta beras, ketika saudara-saudaranya datang meminta bahan makanan, Nabi Yusuf tidak menampakkan sikap dendamnya. Ayo kita sebagai manusiawi, dendam tidak kita? Ada tidak sedikit perasaan dendam tadi? Tidak, Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan anak-anak bapak sebelumnya di kelas 35 ini dalam kehidupannya sehari-hari tidak ada menyimpan rasa dendam. Amin. Amin. Lalu apa lagi?
selalu berprasangka baik, selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala akan apapun itu yang terjadi. Baik itu yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, sesuatu yang kita senangi maupun yang tidak, selalu kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham mana Bapak seluruhnya? Paham mana Bapak seluruhnya tuh? Alhamdulillah. Jadi sikap apa saja tadi? Pertama, masih ada enggak? Masih ada enggak? Apa? Ayo Dede. Penyabar. Apapun cobaan dunia ini kan, hidup kita di dunia ini kan hanya cobaan. Iya enggak? Kita hidup di dunia ini bagaikan seorang perantau yang sedang menyiapkan bekal untuk kehidupan lagi. Yakinlah anak-anak Bapak seluruhnya, kehidupan kita ini tidak hanya melulu di dunia. Kehidupan kita ini di dunia hanya sebagai seorang perantau yang sedang menyiapkan bekal. Oleh karenanya kita harus sabar dalam menghadapi seluruh ujian dan cobaan yang Allah berikan di atas dunia. Baiklah kita menangis hari ini agar bergembira di hari esok, daripada bergembira hari ini daripada menangis hari esoknya. Paham mana Bapak seluruhnya? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kira-kira ada enggak lagi hikmah atau pelajaran yang kita dapat dalam mempelajari surat Yusuf kemarin? Ada enggak? Enggak. Kalau tidak, kira-kira kalau kita simpulkan berapa hikmahnya? Yang pertama apa tadi? Tidak sombong. Yang kedua, tidak dendam. Yang ketiga, menjaga hawa nafsu. Terus penyabar. Terus berprasangka baik. Mungkin ini diantara hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dalam mempelajari kisah Nabi Yusuf di dalam Quran surat Yusuf. Nah, paham anak Bapak seluruhnya? Mungkin materi kita akan kita lanjutkan, yaitunya Quran surah Ar-Ra'd nantinya. Nah, baik, mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita sambung dengan mempelajari tafsir daripada Quran surah Ar-Ra'd.